Kembali lagi bersama saya Agung Suragumula dalam acara Beyond Education Podcast yang membahas apa saja yang ada di dunia ini. Sebenarnya tentang materi-materi sharing-sharing yang lebih tepat, kita sharing-sharing, terus kita bahas hal-hal yang sedang viral atau misalnya sedang yang intinya sih bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Ada parenting juga, ada coaching juga, ada motivasi juga, ada dunia pendidikan juga, ada bahas-bahas tentang pertanyaan dari viewers juga. Ada juga bahas-bahas tentang keadaan kondisi yang ada juga. Jadi stay tune aja terus di Beyond Education Podcast. Silahkan langsung akses saja. Kita ada di YouTube, ada juga di Spotify. Langsung dengan kata kunci Beyond Education Podcast, maka teman-teman semuanya akan menemukan kita di sana ya. Jadi jangan bosan-bosannya teman-teman kami. Dan pada hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman, gimana Gong? Aduh, wah, seru nih kayaknya kita bahas tentang hal yang viral sekarang ini. Siap. Apa nih yang viral? Itu Pak, ada banyak pemain naturalisasi. Oh iya, kenapa tuh Gong? SEA Games ya. Oh SEA Games, kita ngebahas SEA Games ya. SEA Games ya, jadi betul-betul sih kita esensinya ketika banyaknya pemain naturalisasi gitu. Apa bangsa kita nggak ada yang bagus atau gimana sih? Aku sempat berpikir ke situ ya Pak ya. Ya udah bisa ditebak. Iya. Jawabannya apa Gong? Iya makanya. Emang harus sih gitu naturalisasi. Padahal kan ya mereka juga makan sama, mungkin proteinnya, makanannya sama, atau memang itu kebutuhan, atau memang itu program, atau seperti apa Pak naturalisasi? Ya kalau saya pikir sih yang namanya naturalisasi ini ada dampak positif maupun negatifnya Bung. Tetapi kalau menurut saya lebih banyak dampak negatifnya. Kenapa? Ini mencerminkan bahwa bangsa kita tuh nggak pede gitu, dengan anak bangsa sendiri. Kita sampai-sampainya harus menaturalisasi ya, pihak luar gitu. Kita berikan kewarganegaraan gitu, agar bisa mengharumkan nama bangsa kita di dunia internasional. Tetapi masalahnya, kalau kita selalu mengandalkan orang-orang yang dinaturalisasikan ya, biar mengangkat nama bangsa kita, bagaimana nasib anak-anak bangsa yang lain? Yang seharusnya mereka lah yang bisa mengharumkan nama bangsa kita di dunia internasional. Kita seperti nggak punya rasa percaya diri gitu. Ini yang menjadi masalahnya gitu. Kalau kita biarkan ya, program naturalisasi ini menjadi suatu budaya gitu ya, ini akan menghancurkan generasi muda bangsa ini loh. Ya lama-kelamaan tuh naturalisasi. Benar. Ya sekalian aja gitu. Pindahin. Ketika kita ngirim atlet ke luar negeri gitu ya, untuk bertanding, gandanya KTP-nya mereka semua. dengan kewarganegaraan kita gitu. Beres udah pasti tuh kita mencetak medali gitu kan. Tapi kan apakah itu yang menjadi solusinya gitu? Iya, proses pikirnya bagaimana ya Pak naturalisasi? Karena kan kita ketahui bahwa naturalisasi itu dilakukan ketika memang sangat-sangat, ya kalau menurut ada beberapa sumber gitu ya, mengatakan bahwa naturalisasi itu dilakukan ketika memang benar-benar kita membutuhkannya. Mendesak gitu. Jadi kita ambil dari pemain mana, pelatih mana gitu ya. Seperti itu. Tapi apakah program naturalisasi juga adalah salah satu program negara-negara untuk bersaling kerjasama, atau memang naturalisasi ini sebaiknya kita kendalikan sendiri Pak sebagai bangsa Indonesia? Kalau saya melihat sisi positifnya ya, program naturalisasi ini bisa memiliki role model. Ya. Misalnya orang-orang yang kita naturalisasi ini prestasinya tuh luar biasa gitu. Yang nggak ecek-ecek gitu. Yang nggak ecek-ecek. Akhirnya kita bisa menjadikan dia sebagai contoh agar banyak anak bangsa yang terinfluence gitu dengan sosok ini. Ini orang luar biasa loh. Ya. Prestasinya tingkat dunia. Kita bisa contoh etos kerjanya gitu. Kalau hal itu yang menjadi niatnya, it's okay. Oh iya ya. Jadi yang penting
dia harus punya prestasi dulu. Iya, benar. Orang yang kita naturalisasi ini harus punya prestasi dulu. Iya, betul. Dan minimal tingkat dunia, bukan tingkat ece-ece. Betul. Kalau misalnya tingkat ece-ece ya tinggal ganti warna kulit aja gitu kan. Nah ini yang saya lihat kita sangat gampang gitu menaturalisasi Tanpa tujuan. tanpa tujuan yang jelas. Benar. Niatnya apa? Kalau niatnya kita ingin menjadi ini sebagai cambuk gitu ya bagi generasi muda bangsa ini agar mereka memiliki etos kerja yang luar biasa, karena mereka kan malu dong. Misalnya di antara kita ini ada yang luar biasa gitu prestasinya, malahan bukan tingkat RT lagi gitu kan, tingkat dunia gitu. Kita akan menjadikannya itu sebagai role model gitu yang patut kita tiru. Tetapi kalau dia nggak punya prestasi, cuman beda warna kulit doang, beda negara gitu, ya mungkin prestasinya juga nggak luar biasa banget. Ya buat apa? Apa gunanya gitu? Kalau menurut saya, nggak akan menjadikan bangsa ini lebih maju gitu. Jadi jangan sampai naturalisasi ini jadi sebuah program yang kita ingin mendapatkan hasil yang instan loh. Padahal naturalisasi ini kalau kita tidak berhati-hati akan membuat generasi muda bangsa ini tuh nggak memiliki pegangan lagi gitu. Mereka nggak memiliki rasa percaya diri lagi. Kenapa? Karena mereka nggak dianggap. Mereka sudah sulit gitu. Memiliki minat untuk berprestasi tingkat dunia. Karena tidak ada yang mengajak mereka gitu. Untuk ayo kita berkontribusi buat bangsa ini. Tunjukkan prestasi kamu. Jadi di sini kan mereka akan merasa tertantang gitu. Betul, dengan seperti itu ya. Mereka nggak akan mau gitu ya membuat malu bangsanya. Nah, tetapi kalau kita tidak merangsang ini, kita hanya ingin dapat hasil instan dengan cara naturalisasi, ya bagaimana kita bisa mengangkat derajat bangsa ini, Bung? Ya kayak kemarin ya saya nonton SEA Games ya, antara Filipina dan Indonesia di cabang olahraga basket. Saya bingung, ini yang tanding orang Indonesia apa dari bangsa lain gitu? Itu ya, Pak. Banyak kan? Kayaknya hampir 80% kayaknya. Buset. Ini mungkin saya salah ya, Yeah. karena saya ngeliatnya kayak sekilas-sekilas gitu. Saya Tapi ngeliat tulisan Indonesia gitu. Indonesia, INA. Kali Bapak sama dengan tulisan ini. Iya, lawan Filipina, dan Filipina sama juga. Mereka tuh kayaknya punya kebiasaan yang hampir mirip gitu dengan bangsa kita. Gitu. Senangnya hasil yang instan aja. Iya, pengen intinya ambil juara lah gitu ya. Bener, boleh lah kita menaturalisasi 1-2 orang lah. Ya, misalnya kita ingin menjadikan dia sebagai role model agar yang lain itu lebih bersemangat gitu. Tapi cari prestasinya tingkat dunia, jangan yang ece-ece. Misalnya LeBron James gitu. Kita naturalisasikan gitu. Kalau dia mau. Kenapa nggak seperti itu? Iya, langsung cepat. Setiap SEA Games piala, maksudnya medali emas terus gitu. Iya, apa tidak bisa melakukan hal itu atau bagaimana kira-kira? Nah ini Gung, karena kita lupa dengan membenahi pembinaan ya atlet-atlet kita dari sejak usia dini. Kita tidak mau berproses gitu. Seharusnya kalau kita ingin menghasilkan atlet tingkat dunia itu harus dimulai sejak mereka di usia dini gitu. Coba deh kita lihat bangsa Cina ya. Mereka tuh sangat serius dalam membina generasi mudanya gitu. Oh iya benar itu, udah disiplinnya tuh semenjak TK. Benar, mereka udah dipilih loh dari usia mereka sejak dini banget gitu ya. Dilihat nih, mana yang memiliki bakat di bidang tertentu gitu ya. Balet misalnya. Balet. Itu sejak kecil dari comot. Iya langsung. Dan diberikan program yang spesifik gitu untuk mengasah talentnya. Akhirnya ketika mereka dewasa kelak, mereka sudah siap gitu untuk mengharumkan nama bangsanya. Tetapi kalau kita tidak mau melakukan hal itu, kita hanya sekedar pengen hasil cepat aja, ya bagaimana gitu kita bisa mengangkat derajat bangsa ini gitu, Bung. Seharusnya kan yang namanya SEA Games, Asian Games, Olimpiade itu
sebagai ajang ukur gitu, sudah sampai sejauh mana sih kita membina generasi muda bangsa ini. Seharusnya itu menjadi patokannya. Kalau misalnya bukan